Dia adalah sumber dari semua masalah dan penderitaan yang dialami pangeran. Gue merasa bersalah karena tadi udah ngomong agak kasar sama Maura. Bukan cuman gue yang ngerasa sedih karena pangeran ditahan, tapi pasti Maura juga sedih. Bu Maura. Kayaknya gue harus bicara sama Maura. Dinda, siapa juga yang gelisah? Saya tuh merasa bersalah sama dia. Takutnya dia sakit gara-gara mikirin kerjaan lagi. Din, saya mau nanya sama kamu. Emangnya saya terlalu keras sama Mel? Kamu saya tanya malah ketawa-tawa lagi. Ya abisan lo lucu sih Ki. Apa aja yang lucu? Hah? Nih ya, lo sih ngakunya emang gak khawatir sama si Comel, ya kan? Tapi lo lihat dong kelakuan lo, muka lo, gaya bicara lo. Semua itu nunjukin lo tuh sebenarnya khawatir sama dia. Apaan sih? Hati-hati, ntar jatuh. Maksudnya lo ngedoain gue jatuh? Gue ngedoain lo biar jatuh cinta sama Comel. Mulai. Mau gue kasih lo banyak kerjaan, gue doain lo jatuh dari kasur. Lo mah mentang-mentang atasan yang gitu-gitu kerjaan. Udahlah, please ya kita damai Boski, maafin saya karena saya cuma mengingatkan aja. Nggak usah salting kayak gitu dong. Salting? Siapa juga yang salting? Din! Boski yang salting. Dinda! Bener-bener ya tuh anak. Apaan sih, ngaco banget ngomongannya. Maura, ngapain kamu kesini? Aku minta maaf. Kalau omongan aku tadi nyakitin hati kamu. Aku tahu kamu juga peduli sama pangeran. Sama kayak aku. Aku tahu kamu sedih. Kamu khawatir. Karena pangeran harus ditahan di penjara atas kesalahan yang gak pernah dia bikin. Harusnya aku bisa lebih sadar soal itu. Aku bener-bener nyesel, Maura. Kalau kamu emang bener-bener nyesel, harusnya kamu jauhin pangeran, Putri. Kamu gak kasihan sama dia. Dia terus-menerus dapat masalah. Sebelum kamu kembali ke kehidupan pangeran, hubungan saya sama pangeran baik-baik aja. Pangeran gak pernah dapat masalah. Dia pernah bahagia bersama saya, Putri. Dan kamu udah ngerusak semuanya. Maaf kalau aku udah ngerusak kebahagiaan kalian berdua. Kamu gak perlu minta maaf. Kamu juga gak perlu kasihanin saya karena saya gak butuh. Yang harus kamu tahu, saya gak akan pernah menyerah. Suatu saat nanti, saya percaya pangeran pasti akan jatuh cinta sama saya. Dan dia akan sadar kalau dia gak akan dapat kebahagiaan dari kamu, Putri. Saya udah telepon sama Soraya untuk bujuk pangeran balik lagi ke Perut. Setelah Pak Benny berhasil membebaskan pangeran, saya akan urus semuanya untuk kepulangan saya dan pangeran. Saya udah telepon sama Soraya untuk bujuk pangeran balik lagi ke Perut. Setelah Pak Benny berhasil membebaskan pangeran,
Saya akan urus semuanya untuk kepulangan saya dan pangeran. Semakin lama dia ada di sini, dia akan semakin menderita, Putri. Harusnya kalian tidak bertindak ceroboh seperti itu. Kalau sampai salah langkah, bisa-bisa saya akan sulit membebaskan pangeran dari tahanan. Ya, tapi kan niat kita berdua itu cuma pengen bantu pangeran, Pak, buat nemuin 2 saksi palsu itu. Iya, Pak. Kita pikir dengan kita ngelakuin hal ini, dan kalau kita bisa buktiin ya, kan pangeran bisa bebas dari hukuman yang sekarang. Tapi bukan dengan cara yang seperti itu. Arga itu licik. Kita harus pakai cara yang pintar untuk mengungkap semua kebohongan dia. Put, kamu tumben minta aku jemput? Aku mau ngomong sama kamu soal pangeran. Apa benar orang-orang yang bersaksi di depan polisi itu ada di tempat kejadian? Karena pangeran yakin banget waktu kejadian itu cuman ada pangeran sama om kamu, nggak ada orang lain. Maaf deh, Put. Tapi kalau ujung-ujungnya tujuan kamu minta aku untuk nyabut laporannya pangeran, aku nggak bisa. Dia orang yang sangat berarti untuk aku. Kamu nggak tahu gimana hancurnya aku karena kehilangan dia. Aku tahu kamu sangat merasa kehilangan, Ga. Tapi bukan berarti karena itu kamu jadi gelap mata dan nuduh orang yang salah. Pangeran itu nggak bersalah, Ga. Dia nggak nabrak om kamu. Aku yakin dan aku berani bertaruh apapun soal itu. Jadi please, kamu cabut ya laporannya. Jadi kamu cuma mikirin pangeran? Nggak ada sedikit pun kamu mikirin perasaan aku. Put, kamu nggak tahu rasanya gimana kehilangan orang yang kamu sayang. Terserah kamu deh, kamu mau percaya sama aku apa enggak. Tapi yang jelas, aku nggak akan cabut laporannya pangeran. Jadi menurut aku nggak ada lagi yang harus diperdebatkan. Sorry, Ga. Tapi kayaknya kamu nggak perlu anterin aku pulang ke rumah. Karena aku mau ke kedai dulu. Kalau kamu mau turunin aku di depan juga nggak apa-apa. Aku bakal antar kamu ke kedai. Aku nggak akan biarin kamu jalan sendirian, Put. Aku rela ngelakuin apapun untuk kamu, Put. Andai kamu tahu seberapa besar cintaku ke kamu. Tapi sayangnya kamu nggak merasakan hal yang sama. Hei. Mau kemana kamu? Kok masukin baju ke dalam tas? Tugas saya udah selesai di sini. Jadi nggak ada gunanya lagi saya ada di sini. Nggak bisa, Ga. Saya harus ngomong berapa kali lagi ke kamu. Kalau kamu masih terikat kontrak sama saya. Kontrak apa lagi, Bu? Bapak saya udah meninggal. Pangeran udah ditahan sama polisi. Dan udah jelas, kalau Putri nggak akan pernah bisa mencintai saya. Walau sedikit pun. Jadi apa lagi yang Ibu harapin dari saya? Saya pengen pergi. Kamu nggak bisa seenaknya kayak gini, Ga. Biaya pengobatan bapak kamu itu mahal. Kalau kamu pergi dari rumah ini, silahkan. Tapi bayar dulu semuanya. Kamu ganti biaya pengobatan bapak kamu. Sanggup nggak? Anggap aja, saya udah membayar itu semua dengan kematian Bapak. Jadi kita impas. Nggak bisa. Ada. Rusman!
pergi dari rumah ini. Cepet! Baik, Bu. Aku harus lakuin sesuatu biar Arga nggak nekat pergi dan tetap tunduk sama aku. Aku masih butuh dia buat hancurin Nawang. Lagi pula aku nggak mau Arga sampai membongkar kedokku ke orang-orang. Demi keamanan dia, tetap harus di bawah pengawasanku. Terima kasih Bu Lisa sudah membantu pengobatan saya sekaligus merawat Arga selama saya dirawat di sini. Ya Pak Hendarto, saya boleh tahu nggak sih sudah berapa lama Pak Hendarto tinggal sama Arga? Sudah lama sekali Bu Lisa. Sejak Arga balita, dia sudah ditinggal sama ibunya. Dan sejak itu pula saya yang membesarkan dan merawat Arga. Saya sudah berjanji sama ibunya untuk merawat dan membesarkan Arga seperti anak saya sendiri. Jadi Arga itu bukan anak kandung Pak Hendarto? Sepertinya ini bisa jadi informasi berharga yang bisa aku pakai sewaktu-waktu. Aku harus rekam ceritanya Pak Hendarto. Arga bukan anak kandung saya, tapi walaupun begitu, saya sangat menyayangi Arga. Seperti anak kandung saya sendiri. Tapi kayaknya datanya saya transfer ke laptop. Mau kemana? Bang Rusman minggir. Nggak usah nahan saya. Saya mau pergi dari sini. Bu Lisa tidak memperbolehkan kamu pergi. Jadi saya nggak akan pernah biarkan kamu pergi. Kalau kamu ngelawan, saya nggak akan segan-segan untuk melakukan kekerasan. Saya nggak peduli, Bang. Mau Bang Rusman apain saya nggak peduli. Mau melakukan kekerasan juga saya nggak peduli. Karena udah nggak ada gunanya lagi saya hidup di sini. Arga bukan anak kandung saya, Bu.